Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para sahabat PFS TV? Pada kesempatan kali ini PFS TV akan menceritakan biografi singkat tentang tokoh bangsa yang merumuskan Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yamin. Peran pemuda begitu vital dalam proses menuju Indonesia merdeka. Pemuda memegang peran penting dalam masa perjuangan melawan penjajah, baik melalui perlawanan fisik juga perlawanan diplomatik. Kebangkitan pemuda berawal sejak mereka mulai berorganisasi pada era kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908. Masa ini ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda seperti Budi Utomo di Batavia dan Indonesia Vereniging Perhimpunan Indonesia yang didirikan pelajar Indonesia di Belanda. Sejumlah organisasi lain bermunculan, salah satunya adalah Trikoro Darmo yang berdiri pada 1915 yang kemudian mengganti nama menjadi Jong Java. Namun organisasi pemuda saat itu masih bersifat kedaerahan yang mementingkan kepentingan suku bangsa masing-masing. Namun lama-kelamaan muncul kesadaran para kelompok pemuda untuk menyatukan perjuangan untuk kepentingan bangsa. Buku Indonesia dalam Arus Sejarah menjelaskan perubahan radikal yang dilakukan organisasi pemuda, mendorong mereka untuk bersatu dan berkumpul dalam satu wadah. Pada 30 April 1926, para pemuda berkumpul rapat besar antar kelompok pemuda yang dikenal dengan Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Namun saat itu upaya untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dalam satu organisasi gagal. Pada Kongres Pemuda pertama, para pemuda memang belum dapat menyatukan pandangan dan masih mengutamakan kepentingan suku bangsa. Salah satu tokoh pemuda bahkan dikenal sebagai orang yang paling menentang fusi atau menyatukan organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan itu dalam satu wadah. Namun tokoh pemuda itu kemudian malah dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada 1928. Tokoh itu adalah Ketua Jong Sumatranenbon, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin yaitu pemimpin kelompok pemuda Sumatera, memang memiliki darah Sumatera Barat kental. Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Anak dari pasangan Usman Baginda Khotib dan Siti Saadah, ini memang dibesarkan di keluarga terpelajar. Dilansir dari dokumentasi harian Kompas, ayahnya yang mantri kopi membuat Yamin kecil dibekali pendidikan mumpuni. Menurut Elizabeth E. Graves dalam buku Asal-Usul Elit Minangkabau Modern, para mantri kopi masuk ke dalam golongan terpelajar dengan kemampuan baca tulis dan berhitung yang baik. Kelompok lainnya ialah jaksa dan pangreh praja. Setelah mendapatkan pendidikan dasar di kampung halaman, Yamin melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa, tepatnya ke Aglemen Middlebury School atau AMS di Surakarta. Selanjutnya Yamin menuju ke Jakarta dan masuk sekolah tinggi hukum. Setelah aktif dan memimpin Jong Sumatera Bon, Yamin mulai aktif mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Sebagai seorang sastrawan dan penyair, salah satu cara yang diyakini Yamin dapat menjadi alat persatuan adalah bahasa. Gagasan ini pun diucapkan lantang dalam Kongres Pemuda pertama. Melalui pidatonya, kemungkinan bahasa-bahasa dan kesusastraan di masa mendatang, Yamin menyodorkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan yang ditentukan untuk orang Indonesia. Dan kebudayaan Indonesia masa depan akan mendapatkan pengungkapannya dalam bahasa itu. Demikian pidato Yamin, dikutip dari buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Pidato ini mendapatkan respon baik dari para pemuda yang hadir dalam kongres. Mereka tertarik terhadap pemaparan Muhammad Yamin, terutama mengenai persatuan. Beliau meyakini bahwa pemakaian bahasa Melayu yang memang sudah banyak digunakan sebagai bahasa pengantar
selain bahasa Belanda dan bahasa Arab, akan digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Nelson Matranen Bond sendiri pernah mendiskusikan bahasa persatuan ini sejak 1923. Kelak, penggunaan bahasa Indonesia ini diharapkan mendesak penggunaan bahasa Belanda. Kongres Pemuda 1 memang belum berhasil menyatukan kelompok pemuda dalam satu organisasi. Namun, konsep mengenai persatuan Indonesia semakin menderang. Kongres Pemuda 1 belum bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti. Tetapi, pidato Muhammad Yamin menimbulkan gejolak semangat yang baru. Sebelum melakukan pertemuan akbar kedua, para pemuda kembali berupaya menyatukan sejumlah organisasi untuk fusi dalam satu wajah. Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia menyepakati hal itu. Kemudian banyak organisasi pemuda yang memilih untuk fusi dalam satu wadah. Namun, Muhammad Yamin menolak dilakukan fusi organisasi pemuda. Yamin lebih memilih membentukkan federasi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada, sebab perkumpulan masing-masing daerah lebih bisa bergerak bebas tanpa adanya sebuah aturan yang melekat. Hingga dilakukannya Kongres Pemuda kedua dibuka pada 27 Oktober 1928 di Jakarta. Yamin yang menjabat sebagai sekretaris Kongres belum menyetujui dibentuknya fusi. Meski begitu, Yamin tetap memiliki semangat akan persatuan Indonesia. Dia tetap berharap semangat persatuan tetap ada, namun tak kehilangan kekerasan tiap daerah. Yamin juga tak ingin Kongres Pemuda kedua berakhir tanpa hasil. Setidaknya, harus ada kemauan dan kesepakatan bersama yang dibacakan peserta Kongres. Saat Kongres telah berlangsung, Yamin mulai menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam suatu kertas. Kertas itu kemudian dia sodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito yang saat itu menjadi ketua Kongres. Ik hebben elevator formulering for the resolution. Saya punya rumusan resolusi yang elegan, kata Yamin kepada Sugondo, dikutip dari buku Mengenang Mahaputra Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, Pahlawan Nasional RI 2003. Rumusan itu kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putri dan putra Indonesia. Saya ulangi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Tanggal 16 Desember 1959, Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Setelah Kongres Pemuda kedua, Yamin sendiri mulai lunak akan gagasan fusi organisasi pemuda daerah. Akhirnya, pada 1930, semua organisasi pemuda bisa bersatu dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tujuan Indonesia Muda adalah membangun dan mempertahankan keinsafan anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Untuk itu, Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dengan memelihara persatuan semua anak bangsa. Berikut tadi sedikit kisah tentang Muhammad Yamin yang menciptakan Sumpah Pemuda. Semoga ini menjadi semangat untuk kita sebagai kaula muda menjaga kemerdekaan Indonesia. Demikian sedikit kisah tentang Muhammad Yamin dan Sumpah Pemuda. Bila ada kesalahan atau kekurangan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.